Apakah penerapan PSBB di Kota Cirebon minim sosialisasi sehingga warga memprotes keras? Kami sudah bergabung bersama Wakil Wali Kota Cirebon Ety Herawati untuk membahas masalah tersebut. Selamat malam Ibu Ety. Selamat malam. Ibu Ety, pedagang ini protes karena merasa pemerintah tidak memberikan solusi untuk mereka saat tidak ada lagi penghasilan karena toko mereka harus ditutup selama masa PSBB, Ibu. Ya, kita masa PSBB dari tanggal 6 sampai tanggal 19, itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi ini adalah hari keempat. Dalam 2 hari ini, dari penerapan tanggal 1 sampai tanggal 4, sosialisasi begitu dilakukan, Pak Wali dengan seluruh jajaran tentu melakukan langkah-langkah sesuai arahan dari provinsi dan dari pemerintah pusat. Itu sudah proses dilakukan. Untuk hari keempat, insiden terjadi beberapa hal di salah satunya mungkin di PGC, ya ini menjadi salah satu yang tentu kita harus lakukan terus-menerus untuk sosialisasi. Ya, apakah ada komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara intens begitu kepada para pedagang ini, Bu? Kita dapat pemberitahuan mungkin mulai tanggal 6, tanggal 5, tanggal 6, kita memang batasannya baru sekitar tanggal 4. Nah, kalau sosialisasi di antara pedagang, kita terus-menerus untuk disosialisasikan di seluruh pedagang, dan sosialisasi terus, ini menuju hari keempat. Oke, ada komunikasi 2 arah tidak, Bu? Untuk apa yang disampaikan oleh para pedagang ini juga didengarkan oleh pemerintah setempat? Komunikasi dilakukan, mungkin ini ada beberapa kendala di lapangan, ya ini yang sedang kita lakukan komunikasi. Kalau komunikasi 2 arah kita lakukan dan pemberitahuan sebelumnya kita sudah lakukan baik dari media maupun kita langsung. Bu, yang diminta oleh pedagang ini adalah solusi, Ibu. Jangan sampai dengan penerapan PSBB ini yang mungkin kita juga belum tahu begitu sampai kapan ini diterapkan, ini justru menimbulkan masalah baru, mereka tidak punya penghasilan, Ibu. Ini menjadi sebuah solusi persoalan kita bersama ya. Mungkin menjadi sebuah persoalan manakala dengan penutupan tentu nggak ada penghasilan. Betul. Tapi itu pasti terjadi. Jadi kondisi hari ini kita dengan penerapan PSBB ini tentu ada beberapa langkah. Salah satunya mungkin penutupan toko, tapi juga untuk kebutuhan sehari-hari kita tetap membuka. Dan ada beberapa poin yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa ada beberapa yang tetap melayani untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oke, Bu Ety, kita dengarkan dulu keluh kesah Nur, seorang pedagang yang baru 2 bulan berjalan di pusat grosir Cirebon. Ia menolak tokonya ditutup selama pemberlakuan PSBB. Saya baru masuk 2 bulan datang dari Sumatera Barat. Buka usaha sama anak saya berdua. Suami pun di SPBB di Sumatera Barat nggak bisa datang. Ini barang saya baru dibelanjakan. Sekarang dikunci. Saya mau makan apa Bapak sama anak saya? Dia teriak makan, minta belanja, minta jajan. Uang saya cuma dapatnya 1-2 barang. Sekarang kami dimiskinkan kayak gini. Saya ngontrak, saya sendiri hidup di sini gak ada siapa-siapa. Sekarang barang saya gak berkeluar, gak bisa keluar. Uang saya di modal situ, saya pun gak bisa pulang ke Padang. Terus apa sekarang kompensasi untuk kami? Pedagang kecil, Bapak, alat ibadah yang kami jual. Bukan narkoba, bukan pelacuran. Bukan semuanya yang kami jual. Bapak Wali Kota kemarin sudah memberikan solusi. Akan dipertimbangkan. Kenapa sekarang tiba-tiba kami dikasih kertas yang tidak ditentukan waktu tanggal yang dibuka? Dan sampai kapan ditutup kami nggak tahu dibukanya kapan. Berarti itu bukan solusi Bapak. Ini berarti pemiskinan kami orang rakyat kecil. Kami nggak dapat apa-apa Bapak. Kompensasi dari... Silakan Ibu, komentarnya tadi keluh kesah dari pedagang. Ini sesuatu hal yang sangat sulit mungkin. Kita sangat mengerti dilema para pedagang, tapi kita pemerintah berusaha memberikan mata rantai COVID-19 yang memang di Cirebon hari ini kita sudah menjadi sebuah zona merah. Ini juga menjadi sebuah perhatian. Kami rasanya pemerintah kota sangat sayang dengan masyarakatnya. Dan arahan dari Pak Gubernur, ini PSBB tidak kota Cirebon saja tapi se-Jawa Barat. Tentunya harapan kami secepatnya persoalan pandemi ini selesai.
Oke. Ini yang kita lakukan, tentu harus kerjasama yang baik di antara semuanya. Baik, Bu Eti. Jika situasinya memang serba sulit seperti ini, semua daerah saya pikir mengalaminya. Namun apa kompensasi yang real yang diberikan kepada para pedagang yang mengalami kerugian seperti ini, Bu? Kita ada beberapa pintu bantuan. Pintu bantuan 1, 2, sampai 9. Salah satunya mungkin ada di UMKM dan lain sebagainya. Ada juga dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan juga terakhir mungkin di pintu 9 adalah CSR. Kita melakukan semua arahan dari Provinsi Jawa Barat dan kita juga melakukan refocusing untuk bantuan-bantuan keluarga. Oke. Apakah nanti semua para pedagang ini, Bu, dipastikan akan mendapatkan bantuan tersebut? Kita mungkin untuk beberapa kawan-kawan yang kena, mungkin ada kita masuk di snaker, ada juga di pintu-pintu 1 sampai ada di snaker, ada UMKM, itu juga masuk di arah sana. Ya, barangkali keringanan-keringanan yang mungkin bisa diberikan menjadi suatu solusi yang yang bisa membantu mereka, misalnya Bu. Di sisi lain kan kita juga tahu mereka pendatang juga kan, bahwa mereka juga dilarang untuk mudik. Ini tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk memastikan mereka bisa hidup di sana. Ya, betul, Mas. Ini menjadi sebuah persoalan kita bersama, di mana kita juga tetap harus menghargai kawan-kawan yang berusaha. Itu sangat, Mas. Kami tentunya sangat sedih melihat situasi seperti ini. Iya. Sangat di luar kemampuan kami. Rasanya kami juga, tapi yang jelas saya bersama seluruh jajaran pemerintah kota semaksimal mungkin kita untuk bisa memberikan rasa aman dari semuanya. Oke. Ya, kita turut prihatin Bu bahwa ini memang persoalan sulit yang dihadapi bersama. Barangkali sudah ada komunikasi dengan pihak pemilik pusat perbelanjaan atau apapun istilahnya di sana untuk memastikan ada keringanan biaya untuk para pedagang yang baru buka toko 1-2 bulan untuk mengurangi 50% atau diskon yang begitu banyak dengan kondisi seperti ini tidak bisa buka. Kalau komunikasi dengan kawan-kawan pemilik retail dan sebagainya, tentu dari awal kita ada komunikasi, Mas. Baik dari kita di Cirebon cukup lumayan banyak mallnya, dan kita komunikasi untuk buka juga kita ada waktu buka dan tutupnya ada siang waktu. Begitupun untuk pasar tradisional ya, kita menerapkan antara pasar tradisional jam 4 sampai sekitar jam 12. Ya karena ini kondisi force major ya Bu ya, situasi yang memang tidak bisa dihindarkan sama sekali. Sangat, Mas. Sudah didata Ibu berapa banyak pedagang yang akan terdampak dengan pemberlakuan PSBB ini, Bu? Sudah terdata, begitupun untuk pembagian dan sebagainya. Dan mungkin ini yang menjadi PR kami. Kalau ada beberapa, mungkin cukup banyak juga, ya tentu kita tetap mendata terus. Benarkah Ibu Wali Kota Cirebon begitu akan menyiapkan sanksi begitu bagi para pengusaha pedagang yang tetap nekat berjualan di masa PSBB ini? Kita mungkin adanya aturan, tentu ada sanksi. Itu pasti sanksi, mungkin ada aturan dan ada sanksi yang dilakukan. Dan mudah-mudahan saya bersama Pak Wali tentu ini harus ada komunikasi yang intens dengan seluruh pihak dan bisa menyampaikan bahwa mungkin PSBB apa dan bagaimana juga kita harus terus. Ini mungkin yang terjadi adalah belum adanya pemahaman di antara masyarakat. Jadi nanti kalau tetap nekat akan ada sanksi, sanksinya apa Ibu? Nah, ini ada beberapa regulasi yang sedang kita bahas. Oke, kita berharap bahwa semua pihak taat aturan Bu. Pelaksanaan PSBB adalah untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama. Saya berharap semua orang untuk berpartisipasi baik dalam apapun yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk aturan melawan pandemi ini. Terima kasih Bu Eti Herawati, Wakil Wali Kota Cirebon.